Ya, selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Kak. Sudah terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Nah, baik. Sebelumnya perkenalan, nama saya Noval Ilmi, bisa dipanggil Noval. Di sini saya sebagai eh, mentor divisi machine learning. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pengenalan terkait Python dan juga Git dan GitHub. Oke, yang pertama, apa itu Python gitu kan? Python itu sebenarnya sebuah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dan populer, dan kita juga berterima kasih tentunya kepada Om Guido van Rossum gitu ya, karena dia seorang insinyur yang eh, sebagai pencipta bahasa pemrograman ini gitu. Nah, si beliau ini terinspirasi oleh sebuah sirkus. Jadi eh, nggak tahu seperti apa, apakah eh, sedang menonton sirkus atau seperti apa. Dia waktu melihat sirkus ada di Inggris namanya Monty Python Flying Circus, makanya dia menamakan namanya itu Python gitu. Nah, untuk Python sendiri kalian bisa mempelajarinya di Web3 School. Itu salah satu web yang yang memberikan banyak tutorial khususnya juga Python gitu. Nah, ini juga ada beberapa eh, dari intro sampai dia sampai akhir itu bagaimana itu Python berjalan gitu. Nah, ini juga ada beberapa link referensi. Nah, kenapa Python? Nah, Python ini itu sintaksisnya mudah karena dia mudah dipahami dan fokus pada analisis data. Kenapa? Makanya dia dibuat mudah karena kita agar bisa fokus pada analisis data. Karena kebanyakan Python itu digunakan untuk s- mem- menganalisis data, memodelkan data, membersihkan data, seperti itu. Nah, kemudian si Python ini dia fleksibel karena tadi kan dia bisa digunakan untuk pembersihan, kemudian kita menganalisis em, datanya seperti apa, karena data yang kita eh, miliki itu yang kita dapatkan mungkin itu masih banyak data-data yang sifatnya raw atau mentah gitu. Yang eh, banyak yang bisa kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita memodelkannya. Nah, kemudian kita bisa otomatis tugas karena si Python ini dia bisa seperti tadi kita melakukan pembersihan data. Kita bisa otomasikan atau mereplikasikan sebuah code itu ke beberapa dataset untuk otomasi dari eh, Python itu. Nah, kemudian komunitasnya itu besar. Nah, karena dokumentasi dan eh, dokumentasi luas dan global. Nah, di sini ada Stack Overflow dan juga GitHub. Nah, di mana banyak yang bilang itu bahwa kita itu di khususnya menggunakan bahasa pemrograman itu kan dia 20% kita ngoding, 80% kita problem solving atau debugging gitu. Nah, ini salah satu kita bisa eh, lihat dari sini. Nah, kemudian ini bisa dilihat, nggak bisa di. Nah, ini eh, kita bisa melihat perbedaan dari eh, bahasa C++, Java ataupun Python, di mana
sangat singkat sekali untuk Python. Untuk menuliskan sebuah hello world saja, itu cukup menggunakan print hello world gitu. Nah, sedangkan dengan pemrograman lain, kita harus eh, memasukkan fungsi-fungsi atau kelas untuk menuliskan sebuah hello world. Nah, ini sebuah salah satu sintak dari Python gitu. Nah, kemudian kita masuk ke variabel. Nah, variabel sendiri itu bisa dibilang seperti tempat penyimpanan, di mana kita menyimpan sebuah data, ya kita analogikan seperti sebuah kotak gitu. Nah, kotak itu si variabel. Nah, itu mau kita isi apa gitu kan datanya. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa macam jenis yang bisa kita gunakan untuk memasukkan variabelnya. Kita bisa menggunakan teks, kemudian kita menggunakan underscore, dan eh, ini tuh dia fleksibel gitu. Kita bisa melakukannya di eh, berbagai teks gitu. Tapi perlu diketahui bahwa yang bisa itu adalah yang seperti ini. Nah, yang tidak bisa itu kita memasukkan angka di depan atau selain nam eh, selain dari underscore gitu ya. Seperti ini itu dia tidak valid dibacanya gitu. Nah, kemudian kita di tipe data. Tipe data seperti apa sih yang ada di Python itu? Nah, dia itu ada yang pertama itu ada data integer. Yang itu sebuah data angka yang bersifat tidak desimal gitu. Kalau misal yang float kan ini desimal. Nah, sedangkan yang string itu kita memasukkan sebuah teks yang diapit oleh tanda kurung gitu. Nah, kemudian ada data boolean. Data boolean itu seperti eh, biner, kan ada 0 1 ya. Nah, itu ada true or false gitu kan. Ada dua dua kondisi. Nah, kemudian ada data kompleks. Nah, data kompleks ini biasanya digunakan untuk memodelkan atau menuliskan sebuah imajiner gitu. Nah, kemudian ada tipe tipe data list. Nah, tipe data list ini itemnya itu dipisahkan oleh koma. Nah, ini kan setiap kalau kalian lihat kodenya itu setiap kode datanya itu ada koma di seperti apel, koma. Nah, kemudian dia tuh ditutup indikasinya dia list itu adalah ditutup oleh siku. Nah, kita bisa katakan bahwa si list ini dia sifatnya itu mutable. Nah, mutable ini maksudnya itu dia dapat diubah gitu. Kita bisa menambahkan data atau mengganti data tersebut yang sudah ada. Nah, berbeda dengan si tuple gitu kan. Nah, di sini dia sifatnya immutable. Dia tidak bisa diubah gitu kan. Nah, seperti misalnya kita masukkan identitas. Identitas ini tadi sebagai variabel. Kemudian ini sebagai value dari tipe data tupelnya ini kan ada tadi kalau city ini string, kemudian 20-nya integer. Nah, waktu kita mengakses, jadi di waktu di value untuk Python sendiri dia berada di indeks dari 0. Jadi kalau misal kita katakan di sini 0, 1, 2 gitu. Kita kemudian kita print, kita ketikkan 0, itu bisa diakses. Tapi kita nah ini kalau misal kita mau mengganti datanya dari print 0 kemudian kita mengganti Siti menjadi Juli itu nggak bisa teman-teman karena sifatnya tuple itu immutable gitu. Nah, kemudian masuk ke set, data set ini dia eh, ditutup oleh kurung kurawal. Nah, seperti ini. Kemudian sifatnya itu dia bisa diubah, tetapi tidak boleh ada nilai yang sama atau duplikasi seperti eh, ada dua data yang sama seperti ini apel dan apel. Nah, ini nantinya apel yang satunya itu tidak seperti tidak dianggap atau tidak dimunculkan oleh si eh, Python ini.
Nah, kemudian eh, kalau misal kita ke dictionary itu dia sama, dia pakai menggunakan kurung kurawal, tetapi bedanya dia ada key value. Apa itu key value dan key dan value. Nah, key itu dia misalkan kita ini ada nama dan novel gitu kan. Nah, nama ini itu sebagai key. Nah, kemudian novel ini sebagai value. Nah, dia harus seperti ini. Kalau misal kita masukkan seperti ini, itu tidak bisa karena dia memiliki key value yang harus dimasukkan. Nah, ini waktu kita mengakses, itu nanti akan memunculkan nama dari value-nya. Seperti itu. Nah, kemudian ada Python casting. Python casting ini seperti tadi sudah ada sebelumnya, ada tipe data, string, integer, dan float. Nah, ini kalau dituliskan di Python, itu memiliki fungsi pengkodaannya seperti str, int, dan float. Nah, Python casting ini itu digunakan untuk mengubah dari misal ini kan tadi kalau ada petiknya yang diapit teks seperti ini, itu dia string. Nah, ini kan string kan yang ini. Kemudian yang 2 dan 3.0 ini harusnya integer dan float. Nah, tetapi waktu kita masukkan Python casting dengan str, itu dia bisa berubah menjadi eh, string gitu dengan diapit oleh petik. Dan begitu pula dengan sebaliknya. Waktu kita dari float ke integer, dia akan menjadi 2 karena dia dibulatkan gitu. Integer itu bilangan dibulatkan. Nah, kemudian ada operasi aritmatika. Nah, di sini ada variabel X sama dengan 5. Value-nya 5. Nah, Z, variabel Z itu 2. Nah, aritmatika itu ada sebuah simbol-simbol seperti plus, minus, dan sebagainya ini. Itu kita masukkan. Jadi, X ditambah Z hasilnya berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Begitu pula dengan ini gitu kan, pengurangan. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, kemudian untuk perpangkatan kita menggunakan bintang 2 gitu kan. Jadi X bintang-bintang Z kan. Nah, kemudian untuk modulus. Nah, modulus ini sisa pembagian. Jadi kenapa 5 eh, modulus 2 itu sama dengan 1? Karena dia dibulatkan ke bawah. Jadi karena 2,5. Nah, kemudian dibulatkan ke bawah jadi 2. Nah, kemudian ada eh, pembagian yang dibulatkan ke bawah. Nah, ini kan 5 dibagi 2 itu 2,5. Kemudian dibulatkan ke bawah menjadi 2 gitu. Nah, kemudian ada operasi dari operator pembanding. Nah, ini digunakan untuk membandingkan dua nilai dan yang menghasilkan nilai boolean. Nah, ini ada beberapa operator seperti sama dengan, tidak sama dengan, dan yang lainnya. Nah, ini kalau misal kita tuliskan, itu secara logika kan 5 sama dengan 3, itu pasti false. Karena tadi nilai boolean itu ada dua, ada false dan true gitu kan. Nah, kemudian kita tuliskan lagi 5 tidak sama dengan 3, itu akan menjadi true gitu. Begitu pula dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita di eh, file handling. Di sini kita kita membuat sebuah eh, file ini bertipe txt gitu ya. Untuk kita buat di eksternal, kita menggunakan with gitu. With open, kemudian data apa yang ingin kita tampilkan, kemudian untuk w itu untuk write ya. Kemudian kita eh, tuliskan ini dibuat dengan with. Nah, jadi with ini itu untuk dia bisa langsung mengclose gitu. Kayak kita nggak usah
menutup dari si kodenya. Biasanya itu dia menggunakan F F close gitu ya untuk menutup dari kodenya itu. Nah, kemudian di with open itu juga sama, kita masukkan si data yang kita inginkan. Nah, kemudian si R ini itu modenya tuh mau apa gitu kan? Karena R itu read, itu kita akan bisa membaca si filenya. Nah, kemudian kita bisa juga menambahkan isi dari si data ini. Kemudian tadi kan kita sudah membuat, kemudian membaca. Nah, kita bisa menambahkan isinya juga gitu kan dengan cara kita sama. Jadi yang berbeda itu tadi kalau kita lihat di eh, modenya seperti apa gitu kan. Mode kalau misal ini itu kan kita eh, untuk untuk menambahkan event gitu kan. Nah, kemudian tambahkan isi teks yang mau ditambahkan ke dalam data.txt itu. Nah, untuk menghapus filenya itu kita bisa menggunakan OS gitu. Nah, OS ini juga sebuah modul library juga yang bisa kita panggil. Kemudian nah ini nanti juga eh, sebenarnya bisa kita menggunakan if else. Jadi jika datanya itu ada, itu dia langsung eh, dihapus oleh si OS ini gitu. Nah, nanti kita masuk ke if else. Nah, oh ya, ini if else. Nah, kita masuk ke if statement. Apa itu if statement? Jadi, sebuah kata if ya, ada kata jika gitu. Nah, jika. Jadi, misal kita memiliki satu kondisi yang apabila terpenuhi, maka akan terjadi suatu keputusan. Nah, jadi karena ada satu kondisi saja. Jadi misal jika jumlah siswa lebih dari 10 maka kelas penuh. Berarti jika jumlah siswa eh, tidak lebih dari 10 maka tidak ada aksi apapun. Karena dia ada hanya satu kondisi saja gitu kan. Misal jika jumlah dari siswanya itu lebih dari 10 maka kelasnya penuh. Kalau tidak, ya berarti tidak ada yang ditampilkan gitu karena hanya satu kondisi. Nah, itu namanya if statement. Nah, kita juga bisa menggunakan dua kondisi, di mana kita menggunakan if else gitu. Jadi, jika eh, ada dua kondisi yang terpenuhi, maka akan terjadi suatu keputusan. Dan jika tidak, maka akan menghasilkan keputusan yang lain. Contohnya, jika nilai lebih dari atau sama dengan 75 maka dinyatakan tuntas. Nah, jika tidak, maka dinyatakan tidak tuntas. Nah, ini kan ada dua kondisi, teman-teman. Yang tadinya dia kalau di if itu cuma satu, ini jika tidak, itu tidak tuntas. Berarti kalau misal dia lebih dari atau sama dengan 75, itu dia tuntas. Jadi if eh, lebih dari sama dengan 75, tuntas. Else, ya kan? Else di luar dari si ini berarti tidak tuntas gitu. Nah, tadi juga kita ada dua percabangan atau dua kondisi ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan tiga kondisi, menggunakan if, else, elif, dan else gitu. Nah, ini digunakan untuk membuat percabangan dengan beberapa kondisi. Kalau tadi hanya satu, hanya dua, ini bisa kita menggunakan beberapa kondisi. Misal, di sini kan ada enam kondisi berarti ya, karena eh, jadi misal ini nilai 90 sampai 100 itu A untuk mendapatkan nilai A itu 90 sampai 100. Nah, untuk mendapatkan 80 sampai 89 itu B. Nah, maka berarti kita bisa menggunakan eh, if 90 eh, sam, serat 9 lebih dari 90 atau 90 dari 100 itu dia akan mendapatkan A. Nah, kemudian dari B sampai D ini dia menggunakan elif gitu. Nah, sampai E ya berarti. Nah, kemudian sisanya itu kita bisa menggunakan else. Jadi else itu sebuah kondisi yang eh,
di luar dari yang sudah dinyatakan. Jadi misal tadi ada kita sudah menyatakan A sampai E, berarti kalau misal tidak ada dari eh, kondisi yang kita nyatakan, berarti kita masuk ke dalam else gitu. Nah, kemudian kita masuk ke eh, if bersarang, di mana tadi kan kita bisa menggunakan if satu kondisi, kemudian ada if else dan juga if, elif, dan else gitu. Nah, bagaimana jika kita menggunakan beberapa if gitu kan? Tadi kan cuma satu if gitu. Nah, kita bisa menggunakan if di dalam blok if sendiri itu untuk membuat percabangan yang lebih kompleks. Nah, contohnya seperti ini. Misal kita mempunyai variabel jumlah siswa sama dengan kita menggunakan integer input jumlah siswa. Jadi nanti ini ada eh, input dari jumlah siswa yang kita masukkan. Kemudian if jumlah siswa itu eh, lebih dari 10 itu penuh. Nah, kemudian dia terlambat. Kalau misal dia terlambat, nah nanti kan kita masukkan ya, apa namanya, eh, kondisinya dari inputan ini. Di mana kalau misal dia ada yang terlambat, kita bisa untuk kita ditanyai lagi nih, ada yang terlambat, yes or no. Nanti kita misal jawab ya, maka berarti ada siswa yang terlambat gitu. Nah, misal tidak, berarti else-nya itu tidak ada yang terlambat. Nah, kalau misal kita tadi di awal itu kita eh, kita di sini ya kita n gitu kan untuk no. Jadi just y per n ini kita nanti misal tulis n. Dan nanti kita masuk ke L. Jadi kelas belum penuh gitu. Nah, kemudian eh, ada while loops. Ini itu dia sebagai jadi kita bisa membuat sebuah looping ya, apa pengulangan gitu. Jadi struktur pengulangan dalam pemrograman yang akan terus mengeksekusi blok kodenya itu selama kondisi yang diberikan itu benar dan akan berhenti jika kondisinya itu salah. Jadi misal ini ada angka sama dengan 0. Dia di print, misal kita tulis ini nanti untuk melihat dia itu sudah sampai mana angkanya. Jadi waktu kita while, ketika angka dia kurang dari 5, jadi dia akan terus gitu, terus mengirimkan kita angka 0 sampai sampai 5 ini. Tapi waktu kita tambahkan ini, jadi kita masukkan angka plus 1. Jadi jadi while itu tuh dia dari sini, misal dari angka, itu dia turun sampai ke eh, si print gitu ya, sampai ke output keluaran. Kemudian balik lagi. Jadi waktu kita tambahkan angka plus 1, kan dia tadi kalau misal sudah ketemu false-nya gitu, dia udah selesai ya. Jadi dia akan mengulang itu terus sampai si em, angkanya itu atau misal kurang dari 5 ini itu terpenuhi gitu. Nah, kemudian ada for loop itu digunakan ketika jadi sama seperti while loop, dia sebuah pengulangan, tetapi dia mengontrol dari jumlah si perulangan itu. Jadi yang biasanya kita bisa mengiterasi range. Jadi dia kalau di sini itu ada seperti batasan ya, karena kita di range gitu dari angka yang kita masukkan. Jadi misal kita angka range-nya 1 sampai 10. Jadi nanti dia akan melooping itu dari 1 sampai 10. Nah, kemudian tadi sama seperti si while loop ya. Jadi dia bergeraknya juga sama. Jadi turun sampai ke bawah ke output keluarannya itu dia mengulangi sampai range-nya itu terpenuhi karena tadi dia bersifat pengulangan. Jadi kalau misal di sini
itu ada dua kondisi. Jadi kita menggunakan angka, itu bisa kita menggunakan angka. Jadi misal dia itu 1 sampai 10, jadi dia akan melooping 1, 2, 3 sampai 10 gitu kan. Nah kemudian kalau misal kita menggunakan string gitu ya, nah itu kan sebuah huruf ya. Nanti dia akan me, apa ya, melooping atau melakukan pengulangan itu secara satu-satu dari si hurufnya itu. Jadi misal Indonesiaku, jadi I, N, D gitu. Sampai hurufnya itu selesai. Karena tadi dia mencari sampai kondisi false gitu. Nah, kemudian ada try except, itu kita seperti, jadi waktu kita masukkan ini seperti di angka ini ya, kita masukkan juga dan kita menggunakan fungsi angka gitu, input. Nah, kemudian kita coba. Nah, hasilnya ini itu 10 eh, per angka. Nah, waktu pas kita masukkan inputan lagi, karena jadi di sini nanti dia sampai di pembaginya itu berapa gitu kan. Angka ini kan nanti kita masukkan kan. Nah, misal kita dibagi dua gitu. Dan nanti dia akan terus sampai kita bisa memasukkan. Jadi misal kita masukkan 0, itu kan dia ada exception ya gitu. Dia akan error karena di Python itu tidak tak terdefinisikan, nggak bisa di eh, nanti bukan eh, komen bukan komen error, cuman seperti karena tidak bisa dimunculkan, jadi kita menggunakan try gitu. Jadi waktu pas kita ensave, dia bisa, oh ya, misal kita pembaginya benar gitu, kemudian nanti bisa sampai ke akhir program gitu. Nah, kemudian kita eh, ke Git and GitHub. Jadi apa itu Git dan GitHub itu? Nah, Git itu seperti version control. Jadi dia sebuah version control yang kita bisa akses sebenarnya bisa melalui lokal. Jadi perbedaan dari Git and GitHub ini, dia eh, dari lokal dan cloud. Jadi waktu kita lihat di sini, itu Git ini dia menyelesaikan dua problem utama yang saya garis bawahi ya. Sebenarnya ada beberapa yang lain, tapi di sini dia menangani version control. Seperti apa itu version control? Nah, seperti kalian seperti misal membuat sebuah file gitu ya, itu ada pembaruan gitu kan. Misal udah membuat skripsi gitu, tiba-tiba revisi, revisi, revisi sampai bener-bener fix gitu kan. Nah, cuman nantinya itu kan akan membuat susah ya, karena kita nggak tahu nih nanti file yang mana gitu kan, karena saking banyaknya. Nah, version control ini itu digunakan untuk setiap perubahan yang ada itu langsung masuk ke dalam sistem yang kita eh, yang ada ini, namanya itu kan Git gitu ya. Nah, itu nanti dia ada setiap eh, kayak notnya gitu ya. Jadi misal kalian memperbarui di revisi fix gitu ya. Waktu kalian masukkan lagi revisi final gitu. Nanti jadi si revisi yang sebelumnya itu dimasukkan yang paling terbaru karena kalian sudah eh, memasukkan di eh, not yang terbaru gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan kolaborasi. Jadi, misal kita membuat sebuah project bersama gitu ya. Tentunya kan kita agak kesusahan kalau kita harus tukar-tukaran file setiap hari gitu. Misal kita membuat project aplikasi gitu. Itu dia ada eh, produk, kemudian payment gitu. Nah, itu kan nggak mungkin kita masukkan, eh, kita bikin satu-satu.
Terus nanti waktu ada yang terbaru gitu, itu nanti kita masukkan lagi. Jadi misal teman kita memasukkan kode baru, kita kan nggak tahu gitu ya, karena ya itu kita nggak bisa kolaborasi secara baik gitu. Nah, dengan collaboration dengan Git ini kita didukung dengan tadi GitHub juga, itu bisa secara cloud gitu atau online. Nah, ini juga salah satu konsep dari version control di mana dia ada tadi. Jadi misal kita punya file yang sudah awal gitu, yang utama. Kemudian waktu kita mau eh, berbagi dengan teman kita, kita menggunakan branch. Nah, branch ini digunakan untuk kita membagi gitu kan, memper dia jadi ada percabangan. Jadi misal ini dari yang utama gitu, yang main gitu ya, yang punya kita gitu kan. Kemudian ada teman kita nih, dia pengen join juga terhadap kode kita. Nah, dia bisa masuk ke dalam fitur branch. Jadi kode yang kita jalankan itu bisa dengan jadi berbeda dengan punya teman kita. Jadi kita masih bisa menjalankan kode kita, kemudian teman kita juga bisa melakukan eh, tugasnya gitu. Nah, kemudian nanti waktu pas di akhir itu kita bisa melakukan merge gitu kan, digabungkan kembali kode kita dan teman kita itu di dalam satu project gitu kan, di dalam satu dokumen gitu kan. Jadi bersatu kembali waktu di akhir kita bisa menyatukan kembali gitu. Nah, kemudian ada komen-komen yang digunakan untuk Git itu sendiri, di mana seperti Git clone itu kita bisa mengambil atau eh, yang mengcloning sebuah repository, misal eh, punya teman kita atau punya eh, orang gitu ya, kita bisa untuk mengklonnya untuk misal kita pembelajaran dan lain-lain itu menggunakan git clone. Kemudian kita bisa menggunakan git init. Git init itu untuk eh, menginisialisasi. Jadi kita memasukkan git itu sebelum me- menggunakan git itu kita menggunakan git init untuk inisialisasi git. Nah, kemudian kita git add itu menambahkan konten, kemudian ada tadi branch, kita bisa melakukan percabangan gitu ya dengan teman kita, kemudian kita commit. Jadi seperti kita save apa namanya? Apa yang kita ubah gitu. Nah, kemudian kita merge dan sampai di kita bisa push atau kita pull gitu. Nah, push ini kita bisa mengirimkan kode kita atau mengupdate melalui remote gitu. Nah, jadi tadi karena online kita bisa memasukkan kode yang baru gitu dengan git push gitu. Nah, kalau git pull itu kita juga bisa untuk me, apa ya, mengambil gitu ya, mengambil eh, repositori atau dari si lokal branch gitu. Nah, kemudian ada Git, di mana itu Git itu alurnya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi waktu kita awal kita menuliskan kode terlebih dahulu kan. Nah, setelah kita eh, kita rasa kode itu sudah bisa untuk dimasukkan ke dalam kolaborasi tadi, kita misal tadi bersama teman-teman kita atau kode kalian itu udah beres mau kalian eh, publish gitu kan di online gitu kan di. Nah, kemudian kalian bisa memasukkan git add gitu tadi kita eh,
kita add filenya, kemudian kita commit. Jadi git add ini digunakan untuk menambahkan eh, si filenya, kemudian kita commit dengan git commit main m itu message-nya apa? Misal kalian hari ini membuat sebuah produk sepatu gitu ya, untuk produk sepatu. Nah, berarti misal sepatu clear gitu kan. Nah, di kita git commit. Jadi biar kita juga tahu dan mungkin teman kita yang satu project itu mengetahui apa yang kita ubah gitu. Nah, kemudian kalau misal kita rasa sudah bagus dan sudah baik kodenya berjalan gitu kan, kita bisa melakukan git push untuk upload ke cloud GitHub gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa tadi kolaboratif alurnya. Jadi seperti yang disampaikan tadi kan ada kita bisa kolaborasi, kita bisa kita meng-branch, kita menuliskan kode branch khusus, kemudian kita push. Nah, kita juga bisa untuk pull request. Jadi meminta izin gabung ke branch utama gitu kan. Jadi untuk kita kan tadi kalau misal branch itu dia agak ada percabangan gitu ya. Nah, untuk kita eh, bisa masuk ke branch utama, kita melakukan pull request. Kemudian kita bisa menggabungkan kode tersebut. Jadi, setelah kita kolaborasi, kita gabungkan sebelum nantinya kita push kode yang sudah benar-benar siap gitu ya. Nah, mungkin kita langsung aja ke sesi hands-on ya. Jadi, teman-teman boleh langsung bisa buka collab-nya untuk kita bareng-bareng gitu ya, lakukan hands-on. Nah, di sini kalian juga bisa mengklik gitu kan, bisa mencarinya di collab-research-google.com. Nah, kalau sudah, kalian sebenarnya bisa untuk, nah di sini tuh ada beberapa ya. Jadi kalian bisa upload, kemudian kalian bisa eh, mencari misal dari GitHub gitu ada beberapa repositori yang bagus kalian mau mempelajarinya kan bisa langsung di ke sini gitu kan untuk kalian nggak harus capek-capek memasukkan gitu kan. Nah kita bisa langsung aja eh, new notebook gitu untuk mulai hands on-nya. Nah jadi tampilan dari Google Colab itu seperti ini. Jadi kita dapat enaknya Google Colab itu kita nggak harus ngeran itu di lokal laptop kita. Jadi untuk eh, kita nggak usah khawatir resource laptop kita kepake lah gitu karena kita dikasih dari eh, Google gitu ya dari segi resource dan juga tipenya untuk CPU dan lain sebagainya gitu. Nah, oke. Jadi tadi kita belajar terkait Python gitu kan. Python ada kita kita bisa tulis variabel. Nah, kita bisa komen dulu. Nah, kita jadi di sini bisa juga untuk teks ya. Oke, jadi di sini kalian bisa masukkan terlebih dahulu misal variabel gitu kan. Nah, kalian bisa juga untuk memasukkan komen di Python. Bisa menggunakan tagar gitu ya. Tagar Python variabel. Nah, tadi ada beberapa variabel ya, di mana misal kita bikin eh, nama gitu kan, nama siapa Budi. Oh kita kasih string nama Budi, umur sama dengan 21 gitu ya. Nah kita untuk
di Python sendiri kita menggunakan eh, keluarannya, kita menggunakan print gitu. Nah, kita juga bisa print misal nama. Nah, kita bisa untuk kita masukkan juga bisa masukkan string di keluaran. Jadi kalau kalian pengen keluarannya itu ada misal nama sama dengan eh, nah ini kan tadi namanya variabel ya. Kemudian kita juga bisa masukkan si eh, value-nya itu. Nah, misal nama gitu ya. Nah, kita waktu pas kita print itu nah dia akan ada nama sama dengan Budi. Kalau kalian langsung output dari print nama itu jadi itu bedanya gitu kan. Bedanya kalian langsung mengeprint dan enggak gitu. Nah, tadi juga ada beberapa penamaan yang eh, bisa gitu. Misal nilai pakai underscore gitu. Sama dengan 15. Nah, ini salah satu kita juga bisa misal di sini menggunakan underscore. Itu bisa kan. Nah, kemudian caranya gimana? Sama seperti kayak tadi. Misal kalian langsung mau print dia di nilai underscore y. Nah, jadi kalau di Python ini kita bisa langsung merunning. Kenapa di umur 21 ini dia tidak keluar? Karena yang kita print itu hanya nama gitu. Kalau misal kalian pengen umurnya juga keluar, kalian bisa print juga untuk si umurnya gitu. Nah, nanti ada umurnya dan juga untuk eh, di pemrograman Python sendiri juga di Google Colab ini kita akan meran dari atas ke bawah. Jadi dari nama Budi, kemudian dari umur dan dari nilai Z ini dia berurutan gitu ya. Nah, kemudian ada tadi tipe data kita 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 pakai tipe data gitu ya. Ada tipe data. Kita coba tipe data. Tipe data tadi ada data integer itu sama dengan misal data integer itu kan dia bersifat bilangan bulat gitu ya, bilangan bulat. Nah, kita bisa print tadi kayak tadi seperti seperti tadi sebenarnya. Nah, kalian bisa langsung nah kalau seperti ini kalian tuh bisa langsung eh, tekan tab sebenarnya untuk kalian nggak harus capek-capek ngetik kan. Nah, cuman eh, untuk awalan kita ketik-ketik terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian ini gimana caranya kita eh, sama seperti tadi. Misal kalian tadi data, kemudian kita data integer gitu. Integer. Oh, nah, ini gini lah. Nah, kita bisa melihat dari tipenya. Jadi, waktu kita running, kita ini kan sebuah variabel tadi ya. Variabel kan bisa bebas tadi. Nah, kita punya nilai itu 11. 11 ini waktu kita print, misal data 11, kemudian kita taruh di sini kita tanya tipenya apa sih gitu kan? Tipenya integer gitu. Kita di sini masukkan si variabelnya. Jadi waktu kita mau masukkan output dari si Python ini kita bisa menggunakan variabelnya. Jadi kita manggil variabel untuk menghasilkan keluaran gitu. Nah, sama juga sebenarnya untuk tipe-tipe data yang lain gitu. Misal kita mau ke data float gitu ya. Nah, sebenarnya untuk variabelnya nggak harus kalian data float gitu ya. Nah, sebenarnya untuk tergantung dari value-nya aja. Misal tadi karena si integer itu kan bilangan positif, berarti data float ini dia kebanyakan kita bisa bilang bilangan desimal gitu ya. Nah, kita samain aja gitu kan. Nah, di sini sama gitu kan. Dia waktu di tipenya apa? Itu tipenya float.
gitu. Jadi kalau misal ini berguna untuk kalian kalau em, menggunakan sebuah data yang memang harus itu gitu. Misal kalian harus menggunakan tipe data integer gitu. Berarti kita menggunakan eh, tipe data integer gitu ya. Nah, tadi juga ada data string. Data string itu juga dia sebuah teks atau objek gitu ya yang diapit oleh apa sebuah petik gitu ya. Misal data kemudian ucup gitu ya. Nah, kemudian kita print itu juga pasti dia bertipe string gitu atau str gitu ya, alias gitu. Nah, kemudian kalian bisa kita add lagi gitu. Kita akan dan enaknya di Google Colab ini menggunakan IPNB gitu notebook itu kita bisa merunning satu-satu kodenya. Jadi nggak harus kita eh, running semua gitu. Kita bisa mengkelompokkan gitu, klasterisasi gitu ya. Nah, kita masuk ke list, kita kasih komen dulu list gitu ya. Nah, si list tadi itu dia bisa bertipe apa namanya bertipe apa saja atau mutable gitu ya bisa diubah gitu ya. Misal data, misal kita mix saja lah, jangan samain terus eh, datanya. Nah, it- dia ciri khasnya itu menggunakan eh, kurung siku gitu. Nah, kalau misal kalian melihat kurung siku berarti itu data list gitu. Nah, karena tadi dia bisa di semua tipe data, karena tadi kan ada beberapa tipe data ya, ada integer, float, string gitu. Dia bisa semua gitu. Coba kita mix dari segi tipe datanya gitu. Kemudian kita running gitu ya si datanya. Nah, kita bisa true juga di sini untuk data boolean tadi ya, karena ada dua tipe data kan si. Nah, ini jadi di sini ada integer, string, boolean sama float gitu ya. Nah, kita kemudian print gitu. Print, aduh, print mix. Kita panggil si variabelnya untuk mengeluarkan. Nah, dia akan keluar semua karena kita memanggil dari variabel mix gitu. Karena si data list ini dia di dalam variabel mix. Jadi waktu kita panggil itu akan keluar semua gitu. Nah, bagaimana kalau misal kita mau membuat sebuah data yang kita bisa menambahkan gitu datanya kan kalau misal tadi itu coba kita bikin buah gitu ya data 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 baru gitu ya buah pisang gitu ya alpukat gitu. Oh ya stringnya lupa. Nah pastiin untuk setiap itunya karena tadi seperti tadi dia akan nggak terdeteksi gitu karena tadi dia tidak terdeteksi karena itu dia tidak string gitu kan. Nah kemudian kita bisa eh, tambahkan gitu misal kita tambahkan buah. Nah tadi app ini itu bisa kita untuk menambahkan data yang ada yang kita punyai gitu. Jadi yang kita punya ini misal cuma ada tiga gitu ya. Kita menambahkan untuk data mangga gitu ya untuk terbaru gitu. Nah ini udah ada. Nah ini mangga titik gua. Nah dia akan ditambahkan di belakang. Jadi pisang, alpukat, jambu, mangga gitu. Kita bisa menambahkan si datanya itu karena dia bersifat tadi mutable gitu ya, bisa diubah gitu. Nah, kemudian untuk melihat panjangnya itu seperti apa panjang datanya. Jadi data data tadi kan
dia kita print, kemudian, nah kita menggunakan len untuk melihat panjang data si buah ini berapa. Walaupun sebenarnya kita bisa lihat sendiri ya untuk tipe datanya ada berapa gitu. Kita memastikan gitu. Oh, nah dia ada 4 karena kita tambahkan di mangga itu. Seperti itu. Jadi karena dia tadi dibilang bahwa ini merunning dari atas ke bawah gitu kan. Karena lainnya itu di bawah jadi dia ada 4. Karena kalau misal kita ke atas itu dia ada 3 karena dia akan merunning kode line ini terlebih dahulu baru di append gitu ya. Nah itu untuk apa namanya, data list gitu. Nah kemudian tadi kita ada data tuple gitu ya. Eh, Komen data tuple. Nah data tuple ini itu tipe data yang immutable tadi ya, tapi dia tidak bisa diubah gitu. Kayak seperti si nggak seperti si apa si list gitu ya. Dia bisa diubah. Kalau si tuple ini dia nggak bisa diubah gitu. Misal kita punya variabel identitas. Identitas sama dengan nah halo Siti kemudian Jakarta. Nah, waktu kita print itu dia keluar semua kan. Nah, coba kita print satu gitu kan. Karena tadi eh, jadi indeks dari si Python ini kan dia menggunakan nol gitu ya, dimulai dari nol. Jadi waktu kita mau memunculkan data set satu atau data satu atau si city ini gitu ya, kita menggunakan indeks nol gitu. Jadi karena ini dihitung walaupun di sini dibilang tadi ada 3 data gitu ya, cuman dia tetap dihitung nol satu 2 gitu. Jadi dimulai dari nol Python ini gitu. Nah, ini kan karena datanya tadi kita cuma menampilkan data yang sudah ada, coba kita mengganti datanya karena tadi kan dia nggak bisa diganti ya, gitu ya. Misal identitas tadi ya, identitas 2 kita ganti Budi gitu ya. Nah, dia akan nggak bisa karena sifatnya dari si tuple itu dia eh, nggak bisa diubah gitu. Makanya waktu kita masukkan, kita ganti datanya yang sudah ada. Jadi si tuple ini seperti data yang sudah, kalau misalnya kita udah masukin udah permanen gitu ya. Udah eh, kita mau menggantinya dari sini itu susah gitu. Nah, jadi kita bisa komen aja di sini. Nah, kemudian kita kasih keterangan gitu. Tidak bisa diakses karena immutable gitu ya. Table. Nah, kemudian kita ke tadi ada set data set gitu ya. Nah, kok data kita set sama pakai buah lagi lah buah dengan nah si set data set ini itu kan tadi ditandai dengan kurung kurawal gitu ya. Nah, jadi misal punya data pisang, kemudian eh apalagi apel lah gitu ya. Aduh, apel. Nah, kemudian jeruk. Nah, udah 3 aja lah ya. Nah, di sini itu kita punya tiga data gitu ya. Nah, kita waktu karena tadi set juga tidak dia tuh tidak bisa memiliki elemen duplikasi gitu ya. Karena dia tuh tidak boleh sama. Jadi coba kita ada yang disamain nih. Misal kita tambahin lagi pisang gitu ya. Apakah dia masih bisa gitu? Karena tadi coba kita print dulu ya. Print buah gitu ya. Oke, gitu dan nah,
Hmm, pisang, jeruk. Oh, nggak ada koma ya, sorry. Nah, di sini itu kan padahal kita lihat bahwa si pisang itu dia ada dua data gitu ya. Cuman waktu kita run gitu, si pisang yang satunya itu tidak dianggap karena si set ini dia tidak bisa untuk duplikasi gitu. Makanya kita tidak bisa memasukkan data yang sama. Nah, ini sebenarnya bagus untuk misal kita ada data-data double gitu ya, untuk mengecek gitu gimana caranya ada data-data yang double itu kita hapus. Nah, itu bisa itu menggunakan set gitu ya untuk memasukkan kodenya gitu ya. Nah, kemudian kita ganti ke dictionary gitu. Seperti namanya seperti perpustakaan ya, dictionary. Terus di sebuah. Nah, ini orang gitu. Nah, terus kita tadi dia dia sama seperti set kan. Dia sama dia menggunakan kurung kurawal. Cuman bedanya itu kita ada tadi key value gitu ya. Jadi dia ada sebuah key dan juga value. Misal dari key-nya itu nama gitu ya. Value-nya itu Budi, namanya itu Budi. Itu umurnya berapa? Umurnya 20 gitu. Alamatnya Jakarta gitu. Nah, waktu kita print, misal print kok perang. Nah, untuk variabel juga harus dipastikan sama ya. Nah, print orang gitu ya. Orang, kemudian kita kasih, aduh, kita kasih misal nama lah ya. Nama gitu. Nah, waktu kita lihat itu yang muncul si Budi. Karena tadi si oh iya ini namain dulu. Ini nama ini dictionary gitu ya. Gitu ya. Nah, itu karena dia tadi key value ya. Jadi waktu kita masukkan nama gitu, yang keluar adalah Budi value-nya gitu. Misal kita ganti umur ya, eh, umur gitu. Nah, yang keluar itu 20 itu sesuai dengan eh, value yang kita apa namanya? Masukkan gitu ya. Misal tadi kita 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 coba ganti aja lah ya gitu ya. Misal jadi karena tadi ini variabelnya orang, itu misal kita orang umur, umur tadi udah belum, umur udah, kemudian kita ganti ke alamat gitu, kita ganti yang si alamatnya menjadi alamat alamatnya mana ya berarti ya, alamat Bandung ya, oh langsung di itu ini Bandung gitu ya. Nah ini coba kita lihat, nah waktu kita ganti alamat itu dia langsung ganti ke Bandung bukan ke Jakarta. Jadi si orang gitu kan, kita orang variabel orang, kemudian key-nya itu alamat, kita change, kita ganti ke Bandung gitu. Jadi dia akan berubah ke Bandung gitu ya. Nah, kemudian tadi udah eh, beberapa tipe data gitu ya, ada eh, dict, set dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita masuk ke casting, Python casting. Sebenarnya ini bisa untuk mengganti tadi ya sebuah tipe data. Jadi misal tipe datanya itu eh, kalian mau ubah misal dari string ke integer gitu. Misal eh, integer, kita integer float float ke integer gitu ya. Kita misal 399. Kita kita punya B itu kita kasih integer juga. Sebenarnya bisa juga berbeda gitu ya. Misal seperti ini kan. Nih, coba kita. Nah, ini kan beda nih. Nah, dia akan mengubah. Jadi, dia akan dirubah ke apa namanya?
ke integer, kemudian ke float dan ke string gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa untuk CSTR. Oke. Nah, kita bisa melakukan tadi ada operator eh eh, penjumlahan gitu ya. Misal penjumlahan, perkalian gitu. Nah, kita punya variabel X sama dengan 10. Nah, si Z sama dengan 5. Nah, kemudian kita print. Kita print A itu sama gitu ya, sama penjumlahan dulu ya. Penjumlahan berarti X plus Z. Karena variabel dari si yang kita buat itu X dan Y gitu ya. Nah, kemudian kita print lagi. Nah, ini itu jadi kita bisa melihat berapa sih hasil dari penjumlahan, perkalian, modulus dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini ya seperti 10 tambah 5, 15, 10 dikurang 5, kemudian 10 dibagi 5 dan seterusnya gitu. Nah, ini salah satu dari eh, operator logika dari si eh, Python gitu kan. Kita bisa aritmatika di Python gitu menggunakan Python. Nah, kemudian kita juga bisa tadi eh, menggunakan perban jadi operator pembanding gitu kan. Misal kita punya tadi A juga X lah ya. X 10 ya. 20 terus Y-nya sama dengan 2 gitu. Nah, kita print. Hmm. Tadi kan kalau dia sama dengan 2 berarti eh, apakah dia eh, sama gitu ya? Kita print lagi. Nah, karena di perbandingan ini dia menggunakan boolean gitu. Ada true dan false. Jadi ada dua kondisi kan. Misal apakah dia eh, 2 dan apa? 20 dan 2 itu apakah sama dengan ini salah ini harusnya X. Bentar. Sorry, sorry. X. Nah, nah di sini eh, nah ini baru benar. Jadi X itu tidak sama dengan Z karena si X itu 20, si Y itu 2, itu pasti dia harusnya false gitu kan. Nah, kemudian apakah 20 itu tidak sama dengan 2? Jawabannya true karena benar gitu ya. Karena dia itu berbeda dengan 2 gitu kan. Yaitu dia ini adalah operator dari perbandingan gitu ya. Kemudian kita masuk ke Python handling kan. Nah, jadi kita bisa menulis file, menulis file. Nah,
Oke, kita buang ini. Nah, ini ada eh, file sama dengan variabel itu open di test. Jadi di sini sebenarnya kita ada kita bisa memasukkan sebuah file atau kita bisa membuat sebuah file itu kalau di Python itu di sini gitu ya. Nah, kita menulis si file txt gitu. Nah, dia akan dibuatkan di sini gitu ya. Di mana itu. Nah, dia sama kan halo dunia gitu ya. Nah, sama-sama itu. Nah, itu untuk kita menulis sebuah file txt gitu ya. Nah, tapi kan kita juga bisa untuk merunningnya atau melihat sebuah file yang ada yang kita punya gitu. Misal kita pakai with open, nah, sebenarnya juga eh, nah tadi kita bisa juga singkat eh, file ini menjadi F. Kenapa tadi ASF itu juga karena kita eh, apa namanya bisa. Nah, oh, data text, sorry sorry text test. Nah, ini nah ini baru halo dunia gitu ya. Kita bisa melihat isi dari teks atau isi dari txt yang kita buat itu apa di dalamnya itu menggunakan eh, model read gitu. Jadi di sini kan ada eh, WR itu sebagai mode mode yang kita gunakan itu apa gitu. Misal tadi kan kita membuat gitu menggunakan write gitu ya. Kemudian kita eh, melihatnya kita bisa menggunakan read gitu. Nah, dan lain-lainnya kita bisa juga menulis kembali gitu ya. Si si datanya itu kita bisa eh, misal kita with open. Nah, ini untuk menuliskan sebuah teks gitu. Nah, kita waktu kita run lagi, dia ada dunia lagi. Kita coba coba beda. Lalu Telkom gitu ya. Nah, itu kita waktu pas kita, nah dia akan menambahkan lagi. Jadi karena dia itu pen gitu ya, dia menambahkan bukan mengganti. Jadi setiap kita merunning kode ini, kita merunning kode read kembali, dia pasti menambahkan kode teks baru gitu ya, karena dia sifatnya append gitu. Nah, kemudian tadi sudah ke Python handling, jadi bagaimana kita membuat file, kemudian mer, em, meread, create dan menambahkan gitu ya isi dari filenya gitu ya. Nah, kemudian kita tadi jadi ada kita kita ke if else tadi ya belum ya. Nah, kita misal punya jumlah siswa gitu ya. Nah, dia tuh int. Nah, ini dia input, kemudian kita kita bisa menggunakan fungsi input ya untuk memasukkan data yang akan eh, kita inputkan gitu. Misal karena kita biar nggak harus mengubah-ubah datanya gitu ya. Jadi waktu kita run itu nanti kita bisa langsung eh, tahu gitu ya. Nah, kemudian tadi if misal jumlah siswa itu kurang dari 10 lebih dari 10. Nah, ini terus kemudian kita print. Ini untuk satu if tadi kan if statement gitu ya.
Jadi misal kita masukkan itu 11, gitu ya. Jumlah siswa terlalu banyak, gitu ya. Nah, waktu kita misal kurang dari 10 gitu. Nah, ini sudah nggak ke, karena di sini itu eh, dia kurang, dia hanya kurang dari, bukan dari, kurang dari sama dengan gitu ya. Jadi karena si if statement ini dia hanya satu kondisi, jadi dia hanya melihat lebih dari 10 itu dia dikategorikan jumlah siswanya terlalu banyak. Tapi misal kita eh, tidak di kondisi tersebut, berarti kita tidak lebih dari 10 gitu, misal tadi 5 gitu ya. Dia, ya kita nggak ada eksekusi apa-apa gitu. Nggak ada perintah yang kita jalankan gitu ya. Karena dia hanya satu statement gitu ya, satu kondisi. Misal kita punya, kita coba di dua kondisi gitu. Kita nilai sama dengan kita menggunakan input lagi gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan, kita ingin tadi nilai gitu ya. Kita menggunakan sebuah nilai KKM 75 gitu ya. KKM 75, kemudian jika nilainya itu misal nilai, nah kita bisa, kita else, siswanya tidak lulus. Jadi misal dia eh, dia mendapatkan nilai 60 gitu ya. Nah, berarti siswanya itu tidak lulus karena kurang dari 60, kurang dari 75, sorry. Nah, waktu kita masukkan 75 gitu ya. Nah, siswa itu lulus. Kenapa? Kenapa beda gitu ya? Karena di sini dia itu eh, lebih dari sama dengan gitu ya. Jadi kalau lebih dari sama dengan 75-nya itu ikut ke dalam siswa lulus berarti ya. Berarti kalau misal kita 90, pastinya siswanya lulus karena dia masuk ke kondisi siswa lulus. Jadi kalau ini satu kondisi, ini ada dua kondisi gitu ya. Nah, kemudian kita coba di eh, berpercabangan kondisi gitu ya. If, else gitu tadi ya. Kita coba kita masukkan nilai, kemudian kita if, predikatnya A gitu ya. Sorry, sorry. Nah, kemudian kita elif 80 nilainya sampai, boleh 89 deh. Kemudian kita elif lagi 65 gitu ya. 65 sampai 79. Nah, itu sampai C. Nah, kemudian kita kita bikin sampai eh E lah gitu ya. Kita elif lagi berarti ya. Elif. Jadi si elif ini digunakan untuk di luar kondisi si if gitu ya. Nah, ini kemudian kita else saja lah ya. Kita else nilai tidak lulus. Aduh, tidak valid. Karena kalau kalau di luar dari itu gitu ya, dia tidak valid gitu ya. Oh, oh, kita tambahin sampai nol dulu aja biar tidak validnya bagus gitu. Nah, oke, kita waktu pas kita run, oke, oh iya,
Nilai predikat. Ini. Nah, ini. Oh, tulis dulu. Ya, ini predikat. Titik duanya itu Kak. Oh, iya. C, C, C. Nah, oke, makasih tadi ya. Nah, kemudian kita coba masukin 78 gitu ya. Pasti dia kita masukin 12. Aduh, sinyalnya. Hmm, bentar, guys. Yep, pokoknya jadi kalau misal tadi kita punya if itu satu kondisi, ini karena tadi pending ya. Jadi eh, if itu satu kondisi, kemudian kita menggunakan if else itu dua kondisi, kemudian kalau kita menggunakan if, else, dan else itu kita menggunakan di tiga kondisi yang berbeda gitu ya. Jadi misal satu kondisi if gitu di satu, kemudian eh, di yang lain di antara else ini itu kita menggunakan elif. Jadi kita bisa menggunakan beberapa elif gitu. Kemudian kita baru di luar itu kita menggunakan else gitu. Nah, eh, oke kita langsung ke Git aja ya karena waktunya juga menipis gitu. Nah, kita bisa coba ke Git teman-teman. Kita coba bikin Git baru. Kita menggunakan kita coba bikin repositori baru gitu ya. Coba kita ML gitu, gitu ituin ini aja lah ya. Nah, pastiin repositori teman-teman itu public gitu. Kemudian kita create repositorinya. Nah, sebenarnya di sini juga ada apa namanya panduannya ya untuk melakukan Git gitu ya. Ya, pastikan juga kalian udah nginstal Git gitu ya di komputer kalian. Jadi, aku coba pakai Visual VS Code aja ya, biar kelihatan gimana gitu ya. Nah, kalian bisa cari dulu gitu folder apa yang mau kalian coba gitu ya.
coba coba satu gitu ya. Nah, kita coba satu, kemudian kita, nah kita select folder. Nah, setelah kita eh, tadi juga kita bisa download dulu lah ya dari sininya buat kita push di GitHub gitu. Nah, cuman ini agak nge-lag ini. Nah, kita tes download, kita download PJ-nya aja. Bisa nggak ya? Masih nge-lag ya? Bentar teman-teman. Kalau nggak kita eh, pakai txt aja lah ya gitu kan. Coba kita bikin file baru aja gitu. Data txt. Nah, misal di sini aku punya apa lagi gitu kan. Aku masukin. Nah, kita masuk ke terminal. Bentar tuh jaringannya. Nah, tadi di sini itu kita bisa itu kan. Nah, dia kita ke git init dulu gitu ya untuk kita menginisialisasi jadi si foldernya ini itu biar kita kita bisa ada gitnya itu di atau enggak sebelumnya kita masukin git version dulu ya untuk melihat apakah komputer kita itu udah masuk atau udah install Git atau belum gitu. Nah, kemudian kita bisa untuk melakukan git config untuk konfigurasi repository atau eh, GitHub yang kita miliki nantinya. Nah, kita global, kemudian kita klik ke email kita gitu ya. Nah, setelah kita konfigurasi, kita bisa melakukan git init atau kita config list aja dulu deh, config list untuk melihat. Nah, ini di sini ada beberapa konfigurasi list yang kita bisa pakai seperti eh, ini dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian kita kelihatan bentar. Git init untuk menginisialisasi. Jadi nanti di sini kita bisa ada eh, gitnya di bagian folder harusnya. Nah, kemudian tadi di sini dia kita bisa git add. Jadi kalau di sini dia masih contohnya itu readme berarti kita git add untuk si data.txt. Cuman kita bisa juga langsung kita git add titik gitu atau kita git add untuk all gitu semuanya gitu ya. Nah, git add ini untuk kita menambahkan gitu ya. Nah, jadi di sini kalian juga bisa untuk melihat eh, apa namanya nanti dari segi komiknya cuman
belum ya. Nah, kita coba git status dulu lah. Nah, di sini eh, kita berhasil untuk add si data.txt, cuman dia belum ke stage gitu atau belum masuk stage. Nah, kita gimana caranya? Kita klik git commit untuk dia bisa masuk ke dalam stage gitu ya. Git commit min m. Message-nya apa? Kalian mau misal eh, clear gitu ya, udah selesai gitu tugas-tugasnya gitu ya. Nah, kalian bisa git commit. Nah, di sini nanti itu bakal ke change atau kerubah dari segi eh, si datanya itu ya. Nah, tadi ayo itu. Nah, kemudian kita bisa tadi kita udah bikin repository ya di GitHub. Jadi kita bisa klik si linknya itu karena kita nggak mau kita juga bisa git branch gitu ya. Tapi coba kita git branch. Nah, kita remote dulu tadi folder repository yang kita udah bikin gitu ya. Kita remote, kita bisa copy aja gitu biar langsung masuk. Kita, nah ini udah masuk ke remote. Jadi di remote, kemudian kita masuk ke GitHub kita. Kalian bisa copy dari sini ataupun kalian bisa eh, melihat dari sini gitu ya. Nah, kemudian kita bisa langsung push gitu ya. Nah, tadi kayaknya udah ke commit ya. Apa kita commit dulu. Status working. Udah git commit. Kemudian git. Bang, Oh maaf, ya, itu git pushnya ada typo. oh ya, git. Oh iya, sorry sir. Nggak fokus. Ah, sorry sorry guys. Maaf. Nah, jadi kalau kita lihat di sini itu udah masuk ke dalam apa namanya repositori kita gitu ya. Nah, jadi mungkin untuk Python dan Git-nya itu seperti itu ya. Jadi
mohon maaf untuk keterbatasan saya dalam memberikan materi karena banyak mungkin tadi error-error. Kemudian, nah di sini sebelum kita setelah kita hands on tadi ada tas yang nanti kalian bisa kerjain setelah study group ini gitu ya. Tentunya tadi ya kan tadi kita bikin seperti data TXT gitu ya. Nah, cuma nanti kalian coba bikin di angkanya itu acak. Nah, kemudian kalian itu membuat programnya itu dia ganjil atau genap gitu. Nah, nanti kan di karena di program data.txt kalian itu eh, acak. Nah, gimana caranya nanti si Python-nya itu dia mengkategorikan di ganjil dan genap gitu. Nah, mungkin untuk session kali ini cukup seperti itu dulu guys. Untuk dari kalian apakah ada yang ditanyakan dari segi materi ataupun dari tugas tadi ya? Bang izin nanya, Oh ya, kalau di Java kan ada kelas protected, hmm. public sama private. Nah, kalau di Python tuh ada samanya nggak? Kelas apa tadi? Kayak kelas public, protected, private. Kalau di Python ada juga nggak? Kelas oh kurang tahu Java ya. Itu cuman kalau di Python itu ada juga eh, kelas-kelasnya gitu ya. Kita juga bisa lihat di Web3 School gitu kan. Nah, di bagian Python di sini itu kita bisa tahu gitu apa aja kelas yang ada di Python gitu ya. Cuman seperti tadi kita udah beberapa mempelajari gitu, kita juga dari based on-nya itu dari sebagian dari sini gitu ya. Tadi ada beberapa gitu ya. Nah, mungkin kalau di Python itu kita ada eh, kelas-kelas seperti, cuman tadi kenapa masih belum di seperti object oriented programming dan lain sebagainya. Cuman untuk em, study group kali ini kita fokus di basic terlebih dahulu. Mungkin kita eh, besok apa di study group nextnya itu kita mempelajari kelas, kemudian library dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu sih. Oke, makasih Kak. Oke, oke. Ada lagi nggak? Oke, mungkin dari aku segitu dulu. Jadi eh, jangan lupa untuk ngerjain tugasnya, nanti dikumpulin. Kemudian aku mohon maaf untuk eh, apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penjelasan masih eh, kurang atau kalian masih belum bisa mencerna gitu kan. Nah, kemudian semoga kita bisa ketemu di next study group dan tetap semangat gitu ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kalian boleh kembali ke main room ya teman-teman. Terima kasih. Kak, itu ada yang hands on, Kak. Oh iya, nggak kelihatan, sorry, maaf. Di Kak, sini. maaf sebelumnya pengumpulan tugasnya dikumpul di mana ya?